Bayangan Raksasa dari Kampung Sawah. Jakarta tahun 1972. Di sebuah kampung tua bernama Kampung Sawah di pinggiran Jakarta Barat, hidup seorang pemuda bernama Raffi, anak dari seniman Betawi legendaris, Pak Dul Rahman. Kampung itu masih kental dengan aroma bambu, suara gamelan, dan bau dupa dari sesajen yang disiapkan setiap malam Jumat Kliwon. Di tengah modernisasi kota yang mulai menggempur, Kampung Sawah masih teguh memelihara tradisi leluhurnya, ondel-ondel. Sejak kecil, Raffi sudah terbiasa melihat dua sosok besar berwajah merah dan putih berdiri di sudut sanggar ayahnya. Sosok itu terbuat dari rangka bambu, diberi topeng besar, rambut ijuk, dan kain batik menjuntai sampai tanah. Tapi bagi Raffi kecil, ondel-ondel bukan sekadar boneka raksasa, mereka hidup. Setiap malam, ketika angin bertiup lembut dan bulan purnama menggantung tinggi, Raffi merasa seolah kedua ondel itu menatapnya, seakan ingin berbisik sesuatu. "Raffi," kata Pak Dul Rahman suatu malam sambil menambal kain batik di perut ondel-ondel. "Dulu, ondel-ondel ini bukan buat hiburan. Mereka penjaga kampung. Penolak bala." Raffi menatap wajah merah besar itu. "Penjaga dari apa, Pak?" "Dari makhluk halus, dari penyakit, dari niat jahat manusia. Di zaman dulu, waktu kampung ini masih hutan rawa, orang-orang Betawi bikin ondel-ondel buat jaga rumah dan ladang. Ondel laki-laki wajahnya merah, melambangkan keberanian. Ondel perempuan wajahnya putih, lambang kesucian dan kasih." Pak Dul Rahman kemudian menyalakan dupa, dan aroma wangi menyeruak ke udara. Ia menunduk hormat di depan dua ondel itu. "Setiap kali kita bikin mereka menari keliling kampung, artinya kita meminta restu alam, meminta damai di hati manusia." Tapi zaman mulai berubah. Gedung-gedung mulai tumbuh di sekitar Jakarta. Ondel-ondel yang dulu hanya keluar pada upacara adat kini sering disewa orang untuk parade dan pesta. Bagi sebagian orang kota, mereka hanya tontonan, bukan lagi simbol sakral. Raffi, yang tumbuh dengan darah seni ayahnya, mulai merasa galau. Ia ingin melestarikan budaya itu, tapi juga ingin melihatnya berkembang di tengah kota yang modern. Suatu malam, angin berhembus aneh. Dari kejauhan terdengar suara rebana sayup-sayup, meski tak ada yang sedang bermain musik. Raffi terbangun dan melihat pintu sanggar terbuka lebar. Ia menyalakan pelita dan mendapati sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Dua ondel itu tidak lagi berdiri diam. Perlahan, tubuh mereka bergoyang seperti sedang menari. Raffi mundur satu langkah, antara takut dan kagum. Suara lirih terdengar dari dalam salah satu topeng. "Anak muda, jangan biarkan kami hanya jadi pajangan. Kami adalah wajah leluhurmu." Seketika angin berhenti. Api pelita bergetar lalu padam. Raffi tertegun dalam gelap. Ia tahu malam itu, ia baru saja disentuh oleh roh masa lalu. Keesokan harinya, ia menceritakan kejadian itu pada ayahnya. Pak Dul Rahman hanya tersenyum dan menepuk bahu anaknya. "Mereka datang bukan untuk menakuti, Fi. Mereka cuma ingin diingat. Kalau budaya ini mati, maka roh penjaga kampung pun akan ikut pergi." Sejak hari itu, Raffi bertekad untuk memahami lebih dalam makna filosofis di balik ondel-ondel. Ia mulai mencari cerita-cerita tua, mewawancarai para sesepuh, dan membaca naskah kuno tentang upacara Betawi. Dari sanalah ia tahu bahwa ondel-ondel bukan hanya simbol penolak bala, tapi juga pengingat akan keseimbangan antara manusia dan alam. Dalam filsafat Betawi kuno, warna merah dan putih bukan sekadar estetika. Merah adalah api kehidupan, keberanian menghadapi dunia luar. Putih adalah ketenangan, jiwa yang bersih dalam menghadapi cobaan. Ketika dua warna ini berdampingan, muncullah harmoni, seperti laki-laki dan perempuan, langit dan bumi, manusia dan alam semesta. Raffi mulai menghidupkan kembali sanggar ayahnya dengan semangat baru. Ia mengajarkan anak-anak kampung menari, memainkan musik tanjidor, dan membuat miniatur ondel-ondel dari bambu kecil. Ia ingin generasi berikutnya tak hanya mengenal bentuknya, tapi juga jiwanya. Namun, di tengah semangatnya itu, muncul kabar bahwa lahan tempat sanggar mereka berdiri akan digusur untuk proyek pembangunan apartemen. Ancaman itu menjadi titik awal perjuangan Raffi mempertahankan warisan leluhur. Dan malam sebelum buldozer datang, Raffi mendengar lagi bisikan dari dua ondel besar di sanggar itu.
Kalau manusia lupa, maka kami pun akan hilang. Tapi selama ada yang percaya, kami akan menari selamanya. Suara itu bergema di hatinya. Ia tahu, ini baru permulaan. Tarian terakhir di tanah leluhur. Pagi itu, kampung sawah seperti kehilangan warna. Spanduk bertuliskan, pembangunan dimulai kawasan modern Jakarta Barat, terpampang di depan gapura kampung. Raffi berdiri di depan sanggar dengan tatapan kosong. Di tangannya tergenggam surat resmi penggusuran. Sanggar tempat ayahnya, Pak Dul Rahman, menabuh rebana dan mengajarkan anak-anak menari ondel-ondel kini terancam lenyap. "Vi, kita harus kemas barang-barang," ujar ayahnya pelan, suaranya berat seperti menahan air mata. "Mereka datang besok." Namun Raffi hanya diam. Tatapannya beralih pada dua sosok besar di sudut ruangan, ondel jantan berwajah merah dengan sorot gagah, dan ondel betina berwajah putih yang menenangkan. Keduanya seakan menatapnya kembali, seperti memahami kesedihan yang menguar di udara. "Pak," Raffi akhirnya berkata lirih, "kalau tempat ini hilang, apa masih ada tempat buat mereka menari?" Pak Dul Rahman tersenyum pahit. "Budaya itu bukan soal tempat, Vi, tapi soal siapa yang mau menjaganya. Selama masih ada yang percaya, ondel-ondel tak akan pernah mati." Namun malamnya, Raffi tak bisa tidur. Angin berdesir lewat celah dinding bambu. Lilin di meja bergoyang, bayangan dua ondel menari di dinding. Goyangan pelan, ritmis, seperti dalam upacara lama. Dan di tengah suara desir angin, Raffi mendengar gamelan samar, suara rebab, kecrek, dan gendang yang tak nyata. Ia keluar dari bilik, dan melihat, dua ondel itu perlahan bergoyang di bawah cahaya bulan. Kali ini Raffi tidak takut. Ia menatap mereka penuh haru. "Kalau kalian memang roh penjaga kampung," bisiknya, "tolong bantu aku. Aku tak mau kalian lenyap." Tiba-tiba, angin berhenti. Dari dalam rongga bambu tubuh ondel, muncul cahaya lembut kehijauan. Dan dari dalam topeng, terdengar suara lembut, suara perempuan tua, mungkin leluhur dari masa lalu. "Anak muda, tubuh kami boleh terbuat dari bambu, tapi jiwa kami dari keyakinan. Jika kau ingin kami tetap hidup, buatlah kami menari sekali lagi, bukan untuk uang, tapi untuk doa." Keesokan harinya, Raffi punya ide gila. Ia memutuskan untuk mengadakan pertunjukan ondel-ondel terakhir di halaman sanggar sebelum digusur. Ia mengundang warga kampung, para sesepuh, bahkan anak-anak kecil yang dulu belajar menari. "Ini bukan hiburan," katanya lantang di depan warga. "Ini penghormatan untuk roh-roh penjaga yang sudah melindungi kampung kita sejak lama." Menjelang sore, langit Jakarta berwarna jingga. Suara tanjidor mulai menggema. Gendang, kecrek, dan seruling bersahut-sahutan. Dua ondel itu berdiri tegak di tengah halaman, siap menari. Raffi mengenakan pakaian adat Betawi dan memimpin tarian dengan langkah penuh semangat. Setiap gerakan adalah doa, setiap ketukan gendang adalah panggilan untuk masa lalu. Warga menatap haru. Mereka seolah melihat bayangan para leluhur menari di antara asap dupa yang berputar lembut. Bahkan Pak Dul Rahman yang biasanya tenang, kali ini meneteskan air mata. Namun ketika tarian mencapai puncaknya, tiba-tiba angin berhembus kencang. Suara bambu bergesekan, dedaunan beterbangan, dan lampu-lampu padam seketika. Di tengah kegelapan, dua ondel itu tampak berpendar. Raffi memejamkan mata, dan dalam hatinya ia mendengar suara yang sama seperti malam sebelumnya. "Kami akan pergi jika manusia berhenti percaya. Tapi jika kau terus menjaga, kami akan hidup di setiap tarianmu." Saat angin mereda dan lampu kembali menyala, pertunjukan sudah selesai. Warga bertepuk tangan dengan mata basah. Mereka tahu, malam itu bukan sekadar hiburan, itu adalah perpisahan. Namun, sesuatu terjadi keesokan paginya. Ketika alat berat datang untuk menggusur sanggar, salah satu mesin tiba-tiba mati total. Operatornya panik, mesin lain ikut macet. Bahkan, kepala proyek yang datang mengawasi merasa pusing dan jatuh pingsan. Warga berbisik-bisik, mengatakan roh ondel masih menjaga tempat itu. Akhirnya, proyek itu ditunda. Pemerintah daerah datang dan mendengar cerita warga. Mereka terharu, lalu memutuskan untuk meninjau ulang pembangunan. Sanggar itu diberi waktu tambahan, sementara
katanya. Tapi bagi Raffi, itu tanda bahwa ondel-ondel masih menari dalam diam. Malamnya, Raffi duduk di depan dua sosok itu. Ia menatap wajah merah dan putih yang kini tampak bersinar lembut di bawah lampu minyak. "Terima kasih," bisiknya. "Aku akan terus jaga kalian. Aku janji." Dan entah karena angin atau sesuatu yang lebih halus, kedua ondel itu tampak bergoyang pelan, seolah membalas janji itu. Itulah malam ketika Raffi benar-benar mengerti, ondel-ondel bukan hanya boneka raksasa. Mereka adalah roh Jakarta yang tak pernah tidur. Suara dari balik topeng. Beberapa bulan telah berlalu sejak tarian terakhir di halaman sanggar. Proyek pembangunan apartemen masih menggantung tanpa kepastian. Sementara itu, kehidupan di kampung sawah kembali berjalan, tapi kali ini dengan semangat baru. Orang-orang mulai percaya bahwa ondel-ondel bukan hanya hiasan pesta, melainkan simbol roh penjaga yang benar-benar hidup. Raffi kini menjadi sosok muda yang dikenal di kalangan seniman Betawi. Ia bukan sekadar penerus ayahnya, Pak Dul Rahman, melainkan jembatan antara masa lalu dan masa depan. Ia mulai berkeliling ke berbagai kampung di Jakarta, membawa dua ondel kesayangannya, si jantan merah dan si betina putih. Menari bukan untuk uang, tapi untuk menyampaikan pesan. Jangan biarkan tradisi kita hanya menjadi tontonan, karena di balik setiap tarian, ada doa dan cerita leluhur. Setiap kali pertunjukan selesai, anak-anak berkerumun di sekeliling Raffi. Mereka menyentuh kain batik panjang ondel-ondel dengan rasa kagum. Raffi tersenyum, lalu menceritakan kisah lama. Dulu, di zaman leluhur kita, orang Betawi percaya bahwa setiap rumah dijaga oleh roh baik. Tapi ketika manusia mulai lupa berdoa, roh itu pergi. Maka dibuatlah ondel-ondel, agar penjaga itu punya tempat bersemayam kembali. Kisah itu beredar cepat. Wartawan mulai datang, menulis tentang pemuda Betawi yang membangkitkan jiwa ondel-ondel. Bahkan beberapa sekolah memintanya mengajar tentang makna filosofis di balik simbol-simbol Betawi. Raffi mengajarkan bahwa rambut ijuk ondel melambangkan keteguhan, mata besar tanda kewaspadaan, dan senyum di bibirnya adalah tanda damai. Namun di tengah kesibukan itu, Raffi mulai merasa sesuatu berubah. Sejak beberapa minggu terakhir, ia sering mendengar bisikan samar setiap kali mengenakan topeng ondel. Suara itu seperti berasal dari masa silam, halus tapi penuh wibawa. "Raffi, jangan hanya menari untuk dilihat. Menarilah untuk mengingat." Suara itu datang dari dalam topeng merah, suara berat, seperti kakek tua yang bijak. Suatu malam, ketika Raffi membersihkan tubuh bambu ondel di sanggar, suara itu kembali terdengar. "Kami sudah lama diam, tapi kini manusia mulai mendengarkan lagi. Jangan berhenti, karena setiap kali ondel menari, roh penjaga kampung ikut bergerak melindungi tanah ini." Raffi terpaku. Ia tahu itu bukan halusinasi. Ia telah menjadi penghubung antara dunia yang tampak dan yang tak terlihat. Beberapa hari kemudian, ia mendapat undangan dari Museum Seni Jakarta untuk menampilkan pertunjukan ondel-ondel dalam acara Warisan Nusantara. Ia ragu, apakah pantas menampilkan tarian sakral itu di tempat yang penuh lampu, kamera, dan penonton yang datang hanya untuk hiburan? Tapi Pak Dul Rahman menepuk bahunya. "Pergilah, Fi. Dunia harus tahu bahwa ondel bukan cuma tontonan jalanan. Mereka adalah simbol doa dan kehidupan. Kalau kamu yang menari, aku yakin mereka akan paham." Malam pertunjukan itu tiba. Panggung besar di tengah museum dipenuhi penonton dari berbagai kalangan, seniman, pejabat, turis, dan anak-anak sekolah. Lampu sorot berwarna emas menyinari dua ondel besar yang berdiri di tengah panggung. Musik tanjidor mengalun lembut. Tapi sebelum Raffi mulai, ia menunduk dalam dan berdoa. "Untuk leluhurku, untuk penjaga kampung, izinkan aku menari bukan untuk mata manusia, tapi untuk jiwa yang masih hidup di tanah Betawi ini." Ketika gendang pertama ditabuh, tubuh ondel bergerak. Tapi malam itu terasa berbeda. Setiap gerakan ondel tampak lebih hidup. Mata topeng merah seolah berkilat, dan kain batik bergoyang seperti disapu angin dari dunia lain. Penonton terpana, sebagian bahkan bergetar, merasakan aura hangat sekaligus magis yang menyelimuti ruangan. Setelah pertunjukan usai, suasana hening beberapa detik sebelum tepuk tangan membahana. Namun di tengah riuh itu,
Raffi melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Di pantulan kaca besar belakang panggung, dua bayangan raksasa muncul di belakang ondel. Bayangan yang bergerak sendiri, walau tubuh bambu itu sudah berhenti menari. Raffi tahu, roh leluhur hadir malam itu. Seusai acara, seorang kurator museum menghampirinya. Raffi, apa yang kamu lakukan tadi luar biasa. Tapi, jujur, ada sesuatu di udara. Rasanya seperti kita sedang disaksikan. Raffi hanya tersenyum samar. Mungkin memang begitu, Bu. Mereka ikut menonton. Setelah acara itu, nama Raffi semakin dikenal. Tapi ia tak ingin menjadi terkenal, ia ingin budaya itu tetap hidup. Ia menolak tawaran sponsor yang ingin menjadikan ondel-ondel maskot iklan, menolak juga ketika sebuah perusahaan ingin membuat versi modern dari topeng dengan lampu LED. Kalau maknanya hilang, katanya, buat apa bentuknya tetap ada? Namun, malam itu juga, sesuatu terjadi. Saat ia kembali ke sanggar, topeng putih ondel betina tiba-tiba retak di bagian pipi. Tak ada yang menjatuhkannya, tak ada angin. Di dalam retakan itu, Raffi menemukan serpihan kecil kertas kuning tua, seperti potongan naskah. Ia membukanya perlahan. Di sana tertulis dalam aksara Betawi kuno. Jika manusia berhenti menghormati, kami akan kembali diam di tanah. Raffi menatapnya lama. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Ondel-ondel telah memanggilnya, bukan hanya untuk menari, tapi untuk menjaga keseimbangan antara masa lalu dan masa kini. Dan dari kejauhan, di tengah sunyi malam Jakarta yang tak pernah benar-benar tidur, terdengar suara rebana yang datang entah dari mana. Ondel-ondel masih menari, dan roh kota masih terjaga. Rahasia di balik naskah kuning. Hujan turun pelan di atas atap seng sanggar malam itu. Suara rintiknya berpadu dengan aroma kayu basah dan dupa yang baru saja padam. Raffi duduk bersila di depan dua ondel-ondel besar yang kini tampak diam seperti biasa. Tapi pikirannya masih tertambat pada potongan kertas kuning tua yang ia temukan di balik retakan topeng putih. Tulisan tangan di atasnya kabur oleh usia, namun maknanya jelas. Jika manusia berhenti menghormati, kami akan kembali diam di tanah. Kalimat itu bergetar di kepalanya. Apa maksudnya? Siapa, kami? Dan mengapa naskah itu disembunyikan dalam topeng ondel? Raffi menatap kedua sosok bambu itu dengan rasa ingin tahu yang kian membakar. Ia merasa seolah ada rahasia besar yang selama ini tak pernah diceritakan kepada siapapun, bahkan oleh ayahnya sendiri. Maka malam itu, dengan hanya ditemani pelita, Raffi mulai membuka naskah itu lebih dalam. Ia menemukan goresan aksara Betawi lama, bercampur dengan doa-doa dalam bahasa Arab dan Sunda kuno, bukti percampuran budaya yang membentuk jati diri Betawi. Satu kalimat menonjol di antara semuanya. Asal mula ondel adalah roh penjaga tanah air, ruh penjaga harmoni antara laut dan darat, manusia dan alam. Raffi menelan ludah. Ia menatap keluar jendela. Di kejauhan, lampu-lampu gedung tinggi Jakarta berkelip di antara kabut hujan, seakan menatap kampung tua yang sedang sekarat di tengah modernitas. Ia sadar, makna, tanah air, yang disebut dalam naskah itu bukan hanya kampung kecil mereka, tapi seluruh kota yang dulu berdiri di atas rawa dan air, tempat di mana manusia dan alam dulu hidup berdampingan. Keesokan harinya, Raffi membawa naskah itu kepada seorang ahli budaya Betawi bernama Haji Muchtar, seorang sesepuh yang dikenal sebagai penjaga cerita lama. Rumahnya penuh dengan benda-benda kuno, keris, rebana tua, dan foto-foto zaman kolonial. Begitu membaca tulisan itu, Haji Muchtar menatap Raffi dengan mata tajam. Anak muda, kamu tahu nggak apa yang kamu pegang ini? Raffi menggeleng. Itu bukan sekadar mantra. Itu bagian dari serat pamegang kampung, naskah sakral Betawi kuno yang dulu dipakai para dukun kampung untuk menjaga roh penjaga bumi Jakarta. Cuma sedikit orang yang tahu. Raffi menelan ludah. Jadi, ondel-ondel bukan hanya simbol penolak bala. Haji Muchtar tersenyum getir. Lebih dari itu, Nak, ondel-ondel adalah wujud nyata dari perjanjian manusia dengan bumi. Di zaman dulu, setiap kampung punya penjaga roh masing-masing. Tapi setelah zaman berganti, orang mulai lupa. Penjaga itu tidak lenyap, mereka diam, tertidur dalam simbol. Dalam ondel-ondel.
Suasana hening. Hanya suara jam dinding tua yang berdetak. Kalau manusia berhenti menghormati, roh itu kembali ke tanah, kembali ke bumi. Artinya, keseimbangan rusak. Alam bisa marah. Ucapan itu menancap dalam di dada Raffi. Ia teringat kejadian aneh saat sanggar hampir digusur, mesin yang tiba-tiba rusak, angin berputar kencang, dan cahaya misterius di malam tarian terakhir. Mungkinkah itu bentuk perlawanan alam melalui roh penjaga? Lalu apa yang harus saya lakukan, Haji? Tanya Raffi pelan. Jaga tarianmu, nak. Jangan biarkan mereka menari tanpa makna. Karena setiap gerakan ondel adalah mantra. Setiap ketukan gendang adalah panggilan untuk harmoni. Kalau tarian itu hilang, roh Betawi pun akan hilang. Raffi pulang malam itu dengan dada bergetar. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia tak hanya ingin melestarikan tarian, ia ingin menghidupkan kembali filosofi aslinya. Beberapa hari kemudian, ia mengumpulkan pemuda kampung. Di bawah lampu minyak, mereka duduk melingkar mendengarkan Raffi berbicara. Kita nggak bisa cuma menari buat hiburan. Mulai sekarang, kita bikin pertunjukan sedekah bumi ondel, seperti zaman dulu. Kita persembahkan bukan buat manusia, tapi buat alam, buat leluhur. Warga awalnya ragu, tapi semangat Raffi menular. Mereka menyiapkan sesajen, musik tanjidor, dan dupa. Anak-anak dilatih menari dengan sopan dan penuh rasa hormat. Malam upacara pun tiba. Langit Jakarta gelap tanpa bintang. Di tengah halaman sanggar, dua ondel besar berdiri tegak, berhadapan dengan altar bambu kecil tempat sesajen diletakkan. Raffi berdiri di tengah lingkaran, memimpin doa dan tari. Suara gendang pelan bergetar di dada. Suara rebana mengalun lirih. Udara seolah bergetar. Saat tarian mencapai puncaknya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Angin berputar lembut di sekitar halaman. Api dupa berkelok-kelok naik ke langit, membentuk pusaran cahaya samar. Dan dalam pusaran itu, Raffi melihat bayangan wajah tua berkulit hitam manis dengan sorot mata teduh. Ia mengenali sosok itu dari cerita-cerita ayahnya, si Pitung, pahlawan rakyat Betawi. Sosok itu menatapnya, lalu berkata pelan, "Jagalah tanahmu, nak. Bukan dengan pedang, tapi dengan ingatan." Cahaya itu lenyap perlahan. Tarian berhenti. Semua orang terdiam. Sejak malam itu, kampung sawah berubah. Setiap bulan purnama, mereka mengadakan tarian sedekah bumi ondel. Dan anehnya, proyek pembangunan di sekitar mereka terus tertunda tanpa alasan jelas. Bahkan beberapa pejabat yang pernah datang mengatakan mereka merasa tidak enak hati setiap kali melihat sanggar itu. Raffi tak lagi menganggap semua itu kebetulan. Ia tahu, roh penjaga sudah terbangun dan mereka akan tetap menari selama manusia masih mengingat maknanya. Namun di antara semua keheningan dan kedamaian itu, ada sesuatu yang belum selesai. Naskah kuning tua itu ternyata belum lengkap. Di bagian bawah, tertulis satu kalimat terakhir yang belum ia pahami sepenuhnya. Jika sang penari terakhir berhenti menari, penjaga akan kembali ke air. Dan entah kenapa, kalimat itu membuat bulu kuduk Raffi berdiri. Ia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya penari terakhir yang dimaksud? Dan apa makna, penjaga kembali ke air? Hujan kembali turun malam itu. Di luar, kali kecil di samping sanggar beriak pelan. Airnya berwarna hitam, tapi di bawah permukaannya tampak bayangan berkilat, seperti mata yang mengawasi dari kedalaman. Ondel-ondel di sudut ruangan bergoyang pelan, meski tak ada angin. Dan Raffi tahu, kisah ini belum berakhir. Penari terakhir dan janji di bawah cahaya bulan. Angin dari arah utara bertiup lembut, membawa aroma asin laut ke tengah kota yang nyaris tak pernah tidur. Di atas langit Jakarta, bulan purnama tergantung sempurna, memantulkan cahaya ke rumah-rumah tua yang tersisa di kampung sawah. Di dalam sanggar, Raffi duduk sendirian di depan dua ondel yang tampak semakin hidup dari malam ke malam. Wajah merah sang jantan memancarkan keberanian, sementara wajah putih sang betina menyiratkan ketenangan, dua warna yang sejak dulu melambangkan keseimbangan hidup orang Betawi. Namun malam itu, Raffi merasa tak tenang. Kalimat terakhir dalam naskah kuning tua itu terus bergema di kepalanya. Jika sang penari terakhir berhenti menari, penjaga akan kembali ke air.
Ia sudah bertanya ke banyak sesepuh, tapi tak ada yang tahu maknanya. Ada yang bilang, penari terakhir adalah simbol generasi terakhir yang masih menjaga budaya. Ada pula yang menyebutnya ramalan, bahwa suatu hari, ketika tak ada lagi yang menari dengan hati, roh penjaga akan kembali ke tempat asalnya, ke air, asal mula kehidupan Betawi. Namun malam itu, Raffi merasakan sesuatu yang berbeda. Sejak sore, langit tampak ganjil. Awan menggantung rendah, tapi tak hujan. Udara lembab, dan suara serangga seperti hilang dari telinga. Suasana hening yang menekan. Pak Dul Rahman, ayahnya, datang menghampiri. "Vi, kamu kelihatan gelisah. Ada apa?" Raffi menatapnya. "Pak, kalau saya satu-satunya yang masih menari, apa artinya saya penari terakhir?" Pak Dul Rahman terdiam lama. "Mungkin. Tapi jangan takut, Vi. Kalau kamu menari dengan niat menjaga, bukan mencari nama, kamu bukan penari terakhir. Kamu penari penjaga." Ucapan itu menenangkan hatinya sedikit, tapi firasat buruk tak mau pergi. Malam itu, sekitar pukul 11, sesuatu terjadi. Tanah di sekitar sanggar bergetar pelan, seperti gemuruh jauh di bawah bumi. Air kali kecil di samping sanggar naik perlahan, beriak meski tak ada angin. Lalu terdengar suara gamelan, sayup-sayup, samar, datang dari arah yang tak bisa ditentukan. Raffi berdiri, menatap ke arah dua ondel itu. Tubuh mereka bergoyang pelan. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Dengan langkah mantap, ia mengenakan pakaian adat Betawi, baju hitam dengan sabuk merah, dan ikat kepala batik. Ia menyalakan dupa, lalu memukul ketrek 3 kali. Suara itu memantul di dinding bambu. "Kalau ini panggilan," bisiknya, "aku akan menjawab." Raffi mulai menari. Gerakannya pelan, mengikuti irama yang entah dari mana datangnya. Setiap langkah terasa berat tapi sakral. Bayangan ondel menari bersamanya, seolah dua raksasa bambu itu hidup, mengikuti setiap goyangan tubuhnya. Lalu, dari arah kali, muncul kabut tebal. Udara menjadi dingin. Di tengah kabut itu, sosok-sosok samar mulai tampak, pria dan wanita berpakaian Betawi kuno, membawa obor, wajah mereka teduh dan penuh senyum. Mereka menatap Raffi dengan mata penuh kasih. Pak Dul Rahman yang menyaksikan dari kejauhan tertegun, lalu berlutut. Ia tahu, yang datang bukan manusia. Itu para leluhur Betawi, roh-roh penjaga yang selama ini bersemayam dalam simbol ondel-ondel. Salah satu dari mereka, sosok tinggi berkopiah hitam, melangkah maju. Suaranya dalam dan bergema seperti dari dua dunia sekaligus. "Anak muda, engkau telah menjaga kami dengan hati yang bersih. Tapi masa manusia berubah. Roh penjaga harus kembali ke asal. Kami akan tidur lagi di air, sampai manusia kembali membutuhkan kami." Raffi berhenti menari. Air matanya jatuh. "Kalau kalian pergi, siapa yang akan menjaga kampung ini?" Sosok itu tersenyum. "Kau, Raffi. Karena penjaga sejati bukanlah roh, tapi ingatan. Selama manusia mengingat kami tidak benar-benar pergi." Air kali di samping sanggar mulai berkilau, seolah memantulkan cahaya dari dunia lain. Dua ondel itu bergoyang semakin cepat. Suara gendang dari entah di mana semakin keras, berpadu dengan desir angin. Dan ketika Raffi mengangkat tangan terakhir kali, tubuh ondel itu bersinar terang, lalu perlahan membisu, menunduk seperti berdoa. Kabut menelan semuanya. Ketika pagi tiba, sanggar itu sunyi. Ondel-ondel masih berdiri di tempatnya, tapi kini wajah mereka tenang, seperti sedang tidur. Air kali mengalir jernih, memantulkan sinar matahari pagi. Di tepiannya, Pak Dul Rahman menemukan Raffi duduk bersila, matanya terpejam, tubuhnya diam. Di tangannya tergenggam potongan naskah kuning yang kini kosong, huruf-huruf di dalamnya telah lenyap. Ayahnya memanggil pelan. "Raffi." Pemuda itu membuka mata perlahan dan tersenyum. "Mereka sudah tenang, Pak. Mereka sudah kembali ke air." Beberapa minggu kemudian, kampung itu kedatangan pejabat kota. Bukannya menggusur, mereka justru menetapkan sanggar itu sebagai cagar budaya Betawi. Di tempat itu, kini berdiri sanggar tari Raffi Dul Rahman,
tempat anak-anak belajar tarian ondel-ondel bukan sebagai hiburan, tapi sebagai doa. Dan setiap malam bulan purnama, warga melihat sesuatu yang aneh namun indah. Di tepi kali, dua bayangan besar bergerak perlahan, bergandengan tangan, satu merah, satu putih, menari di bawah cahaya bulan, seolah mengawasi kampung dari dunia lain. Ondel-ondel telah kembali ke asalnya, tapi roh mereka hidup di hati manusia yang percaya. Dan Raffi menjadi penjaga terakhir sekaligus penari abadi, karena di setiap hentakan gendang, namanya disebut dalam doa. Sebagai penari terakhir yang tak pernah berhenti menari. Warisan yang tak pernah padam. Waktu terus berjalan, gedung-gedung terus tumbuh, dan Jakarta semakin modern. Namun di kampung sawah, di antara bayang-bayang beton dan suara mesin kota, masih ada suara gendang yang bergetar pelan setiap malam Jumat Kliwon. Suara itu datang dari sanggar kecil peninggalan Rafiedul Rahman, sang penari terakhir yang menjadikan ondel-ondel bukan sekadar boneka raksasa, tapi jembatan antara manusia dan roh leluhur. Kini anak-anak kecil menari di bawah cahaya lampu minyak, menirukan gerak ondel dengan senyum penuh semangat. Dan di luar sana, di bawah sinar bulan, dua bayangan besar masih menari perlahan di tepi kali, menandakan bahwa roh penjaga Betawi belum benar-benar pergi. Karena selama ada yang menari dengan hati, Jakarta akan selalu punya penjaganya.